Mari kita berdoa. Bapak yang makasih, sekali lagi kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas anugerah Tuhan buat kami. Secara khusus ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk kesaksian seorang adik muda, Nela Sinaga, yang sejak dia menerima panggilan Tuhan, bergumul akan rencana Tuhan dalam hidupnya, rendah hati dan setia untuk menjalani panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kiranya Engkau terus menyertai dan memberkati, dan juga boleh menjadi teladan buat kami sekalian yang ada di sini ya Tuhan. Dan juga tolonglah hamba-Mu malam hari ini juga melayani pemberitaan firman Tuhan dalam segala kekurangan dan segala keterbatasan. Kiranya juga diberikan semangat yang sama seperti orang muda yang mau mentaati, mau belajar ya Tuhan. Juga setiap kami yang di sini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada malam hari ini adalah dan mereka akan tahu. Ya, kalau Bapak Ibu yang sering baca Alkitab atau cerita kira-kira tahu ini ya. Dari Keluaran pasal 7 itu tentang apa? Ya, frase ini. Itu pada waktu Musa dan Harun diutus Tuhan menghadap Firaun. Ya, supaya Firaun ini tahu bahwa Israel memiliki Tuhan Allah. Kira-kira itulah. Oke. Atau tolong bantu operasikan. Saya akan membaca Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 7 ya. Tolong bantu operasikan, saya akan ngikuti ya. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abamu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abamu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari negerinya. Ayat 3, tolong bantu ya, saya langsung aja. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda mujizat, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan akan mengeluarkan pasukanku. Umatku Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Bapak Ibu saudara sekalian, ya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini bahwa supaya mereka tahu, artinya sebelumnya nggak tahu. Memang pada waktu zaman perjanjian lama ya, banyak bangsa di dunia atau bahkan banyak sekali memang bangsa di dunia, suku bangsa mereka tidak mengenal Allah. Karena mereka semua kebanyakan adalah menyembah berhala. Next ya, langsung. Ini nggak bisa. Oke, ya. Mereka tidak tahu siapakah Allah itu. Banyak suku, bangsa, bahasa di dunia ini mereka punya ilahnya sendiri. Dan bahkan sampai hari ini Kang ini menjadi sebuah pencarian manusia terhadap apakah ada Allah. Kalau gitu kalau ada siapakah Allah itu dan seperti apa Allah itu. Nah, karena dari orang yang percaya Allah pendapatnya juga beda. Sama-sama percaya Allah misalnya ya agama Kristen dengan agama yang lain. Sama-sama percaya Allah tapi yang dipercayai kan beda-beda ya. Demikian juga yang tidak percaya kepada ada Allah, ateis, mereka juga tidak bisa membuktikan Allah itu tidak ada. Yang percaya Allah pun tidak bisa membuktikan apa? Allah itu ada. Ya, kita nggak bisa membuktikan itu Allah itu ada. Ya. Kenapa? Satu hal unik adalah bahwa karena kita mungkin manusia dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, kita bisa membuktikan hal-hal berkenaan dengan kehidupan kita di alam semesta ini. Karena kita mungkin lebih pandai dari mereka.
lebih hebat dari mereka. Suatu saat kita bisa menyelidiki, mengetahui sesuatu yang orang dulu nggak tahu tentang alam semesta ini. Tapi tentang keberadaan Allah, ini adalah sebuah perumpamaan, saya bilang ini. Sama seperti mungkin ngomong tumbuhan, atau bahkan ini masih perumpamaan yang tidak sebanding. Karena kita setelah mempelajari tentang Sang Pencipta manusia. Ya. Yang di sini saya gambarkan misalnya sebuah tanaman gitu ya. Pada tanaman itu bukan manusia yang ciptakan ya, Tuhan tetap Tuhan yang ciptakan. Misalnya sebuah tanaman itu kan dari biji, ditanam oleh manusia. Dan tanaman ini ingin mendefinisikan manusia, ingin mengetahui manusia. Nah ini sesuatu yang sangat sulit dong ya. Tanaman itu bisa, bagaimana dia bisa tahu tentang manusia ya. Padahal ini bukan ciptaan loh. Itu manusia bukan menciptakan tanaman, cuma menanam dari bijinya. Dia dari biji tumbuh, dia bisa tahu tentang manusia itu dari mana gitu ya. Sangat sulit karena terbatas. Ini berbeda dengan levelnya. Jadi memang kita manusia nggak bisa membuktikan tentang keberadaan Allah. Dan ateis pun tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Itu. Sehingga kita kembali kepada apa yang Alkitab katakan bahwa, sorry, saya salah. Mundur bisa, maju nggak bisa? Oh ya. Allah memperkenalkan kepada manusia, kalau teman-teman mengikuti kelas katekisasi ini ada ya. Cara Allah memperkenalkan diri yang pertama itu namanya wahyu umum. Nah inilah apa yang Alkitab katakan, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bukan manusia yang bisa menemukan Allah. Allah memperkenalkan manusia yang disebut wahyu umum itu adalah melalui pernyataan umum di mana semua orang bisa mengetahuinya. Yaitu melalui penciptaan dan hati nurani ya. Nah, saya langsung aja. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui alam semesta yang telah dia ciptakan. Dan juga manusia yang diciptakan secara khusus. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan di dalam manusia itu ada hati nurani di mana Allah berbicara. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 1 ayat 19 mengatakan apa? Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah itu sebabnya pemazmur di dalam Mazmur 8 maupun 19 mengatakan langit dan bumi itu menceritakan kemuliaan Allah. Walaupun kita tidak pernah melihat Allah menciptakan itu setelah mata kepala sendiri. Tapi kita percaya adanya Allah melalui alam semesta yang Tuhan ciptakan. Dan juga melalui hati nurani kita di mana juga Allah bekerja. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa membedakan apa? Baik dan tidak. Hati nurani itu. Kok bisa tahu mencuri itu nggak baik? Walaupun mungkin nggak perlu diajari. Berbohong itu tidak baik. Membunuh orang itu tidak baik. Mengambil milik orang lain tanpa seizin itu. Seharusnya itu nggak perlu diajar. Kita tahu. Ya, setelah hati nurani manusia itu ada bisikan. Karena kita tidak ingin orang lain memperlakukan hal itu demikian, ya kan? Kita tidak ingin orang lain mengambil barang kita tanpa seizin kita. Kita tidak ingin orang lain membohongi kita. Kita tidak ingin orang lain membunuh kita, ya kan? Nah, Tuhan sudah menaruh itu dalam hati nurani dan pikiran. Seharusnya kita tahu, ya, dari alam semesta, daripada manusia sendiri itu harusnya manusia mengenal. Cuma ya bagi manusia yang nggak mau kan tetap ada alasan. Di dalam zaman dahulu pun dikatakan dalam Mazmur kan orang bebal berkata tidak ada Allah. Sebetulnya bukan mengatakan itu artinya bukan berarti memang dia mengatakan nggak ada Allah. Tapi adalah satu ungkapan tidak peduli dengan Allah. Itu sama dengan Lise, filsuf Jerman yang mengatakan bahwa Allah itu mati. Bagi dia bukan Allah itu mati, betul-betul mati gitu. Tapi yang dikatakan Allah itu mati adalah bahwa Allah sudah tidak menyatakan diri di tengah-tengah manusia. Sebuah keputusasaan. Karena dia mungkin lihat dalam PL, Allah itu ada, seperti ini. Allah itu nyata di dalam sejarah Israel itu. Hadir di tengah-tengah Israel dan melakukan mujizat itu untuk menyatakan siapa dia. Tapi sekarang nggak ada, Allah nggak lakukan itu. Sehingga dia mengatakan Allah itu mati. Allah itu mati, artinya tidak hadir. Ya. Pemazmur juga ada orang mengatakan Allah itu tidak ada Allah, maksudnya dia sudah nggak mau peduli. Sekarang Allah itu nggak ada tindakan apa-apa terhadap dunia ini.
Ya, itu sebabnya ada orang juga mungkin di tengah-tengah kita. Mereka menjadi Kristen dulu, aktif di gereja, kemudian meninggalkan gereja, nggak mau ke gereja lagi. Bukannya dia nggak percaya Allah itu tidak ada. Bukannya dia itu nggak percaya dengan gereja atau apa mungkin. Tapi ada satu kekecewaan. Mungkin punya pergumulan masalah, dia merasa Tuhan itu tidak ambil tindakan dalam hidupnya. Itu yang terjadi. Oke. Sesungguhnya Tuhan bekerja. Lebih-lebih lagi di dalam Alkitab juga menyatakan apa? Tuhan memperkenalkan secara khusus kepada manusia. Jadi ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Yang khusus itu melalui peristiwa tertentu di dalam sejarah. Peristiwa khusus dalam sejarah. Misalnya Israel, ya jelas Israel, ada nabi-nabi yang Tuhan utus, Tuhan pakai untuk berbicara. Ya ada mujizat yang dilakukan. Secara khusus juga Yesus Kristus adalah wahyu Tuhan yang khusus. Dan juga firman Tuhan Alkitab. Ini artinya maksud membedakan dengan yang umum adalah ini hanya yang tertentu yang tahu. Nggak semua. Ya, itu mereka mengalami peristiwa itu. Mengalami mujizat. Mereka mungkin di dalam bersentuhan dengan firman Tuhan, baca Alkitab, oh dia tahu. Ya, mereka yang pada zaman dahulu Tuhan ngutus nabinya berbicara kepada orang Israel. Di dalam sejarah orang Israel dengan Mesir, seharusnya mereka tahu. Jadi orang Mesir tahu adanya Allah, orang Israel juga tahu. Nah itu namanya khusus. Tapi orang yang bangsa lain, mereka mungkin nggak ngalami, nggak tahu. Nah ini adalah wahyu khusus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Keluaran pasal 7 yang kita baca tadi, ini ada satu peristiwa penyataan Allah yang khusus kepada manusia. Khususnya kepada bangsa Mesir. Supaya mereka tahu. Ya, Allah menyatakan dirinya. Jadi tadi saya katakan sebetulnya ya memang ini ada sedikit soal kalau paradoks. Ya, seharusnya keberadaan Allah itu manusia itu tahu. Melalui ciptaan dan hati nurani. Tapi manusia seringkali menyangkalnya. Dan juga manusia nggak bisa membuktikan tentang keberadaan Allah dengan pengetahuannya, dengan cara berpikirnya. Yang sah adalah Allah menyatakan dirinya tentang siapa dirinya. Ya, supaya tidak salah kita mengenal Allah. Kalau berdasarkan manusia dan pengetahuannya, walaupun ngomong oh kita semua percaya Allah itu ada. Tapi antara agama satu dengan agama yang lain tidak pernah sepakat. Karena beda-beda. Jadi kebenaran hanya Allah yang menyatakan dirinya. Nah Keluaran pasal 7 ini adalah salah satu peristiwa di mana Allah menyatakan dirinya kepada Mesir maupun juga kepada tentu orang Israel, kepada mereka. Mari kita pelajari bagian ini dan juga lihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dan berbeda mungkin dengan ilah-ilah bangsa lain. Ya. Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 7 ini adalah prolog atau pendahuluan terhadap 10 tulah. Kan tadi Tuhan sudah mengatakan Tuhan akan melakukan tanda dan mujizat-mujizat supaya orang Mesir tahu, Firaun tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah itu. Jadi ada sebuah pendahuluan. Setelah itu baru mulai nanti tulah-tulahnya. 10 tulah ya. Ada prolog untuk mendeklarasikan sebuah peristiwa bahwa akulah Tuhan Allahmu. Sama seperti pada waktu Tuhan Allah di Gunung Sinai sebelum memberikan 10 perintah, ya Tuhan pun memberikan prolog bahwa akulah Tuhan Allahmu yang menuntun kamu keluar dari Mesir ya. Yang membawa kamu akan masuk ke tanah Kanaan, kamulah umatku gitu ya. Akulah Tuhan Allahmu dan tidak boleh mulai ngomong itu. Itulah prolognya, pendahuluannya, pernyataannya. Menyatakan diri. Nah ini juga prolog daripada Tuhan untuk akan memberikan tulah bencana kepada Mesir. Supaya mereka mengizinkan orang Israel keluar. Dari bacaan yang tadi secara singkat kita bisa mengenal bahwa Allah yang sudah mengatakan demikian mendahului, memberikan prolog pendahuluan itu adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat. Seperti dia katakan, supranatural. Ya, kuasanya melampaui biasa. Jadi apa yang Tuhan Allah lakukan itu melampaui alam, ya, melampaui apa yang manusia bisa lakukan. Kedua apa? Dia berkuasa atas manusia. Ya, dia berkuasa atas manusia yang tadi dia katakan bahwa dia mengangkat mereka menjadi umatku. Ya.
Dia adalah tuangnya, Allahnya, sang penciptanya. Dia punya hak atas manusia. Israel itu sebagai umatnya. Dan dia juga akan menghukum dosa. Dia mengatakan bahwa kalau mereka tidak mengizinkan kamu keluar, maka saya akan menghukum mereka. Sudah diberitahu di dalam prolog. Kalau mereka tidak mengizinkan Israel keluar, ya tadi ayat yang kita baca, maka aku akan menghukum mereka. Jadi Tuhan menghukum dosa orang Mesir. Dan juga menyatakan dia sebagai Allah yang esa. Artinya dialah Allah satu-satunya. Karena apa? Melalui mujizat, melalui tanda itu enggak sebanding. Walaupun orang Mesir juga mengeluarkan ilmu sihirnya, mungkin berdoa kepada dewa-dewanya, tapi jelas itu tidak sebanding. Jadi dari peristiwa-peristiwa ini kita lihat bahwa yang dinyatakan di sini Allah supranatural, sanggup melakukan mujizat dan tanda sesuai dia apa yang dia katakan. Dan dia berkuasa atas manusia, yaitu dialah sang pencipta, pemilik manusia. Dan dia pilih khusus Israel menjadi umatnya. Dan dia juga Allah yang menghukum dosa. Dia adalah Allah yang esa, yang satu-satunya, yang tidak bisa ditandingi oleh ilah-ilah apapun, ribuan jutaan dewa Mesir. Setelah saya pelajari, ternyata bukan hanya di dalam peristiwa Keluaran pasal 7. Sebetulnya di dalam satu rangkaian ini, tentang Musa melakukan 10 tulah, diperintah Tuhan melakukan 10 tulah membawa Israel keluar dari Mesir, ada 3 bagian. Frase yang hampir sama. Di dalam Keluaran pasal 6, satu pasal sebelumnya, Tuhan itu berkata demikian, ini kepada orang Israel, ya tentu kepada Musa dan Harun. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah aku janjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ada frasa yang sama, ada tiga ini yang kedua. Dari sini kita pun pelajari apa? Bahwa Allah memperkenalkan diri, menyatakan dirinya apa? Sebagai Allah perjanjian. Karena tadi kan ngomong, ini sebetulnya bukan hal yang baru. Tapi aku sudah memberikan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dengan nenek moyangmu. Aku Allah yang mengadakan perjanjian. Ini sesuatu yang luar biasa. Allah datang menyatakan diri, memilih orang dan mengadakan perjanjian dengan bangsa, umat atau orang yang dipilihnya. Mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia adalah Allah pembebas yang membebaskan Israel dari perbudakan. Itu tujuannya, ya, membebaskan mereka. Dan kemudian dia adalah Allah yang setia. Karena sudah ratusan tahun lewat, bagi orang lain mungkin sudah lupa atau melupakan. Karena jelas orang Israel setelah ratusan tahun lamanya di Mesir, dan kemudian ada berapa ratus tahun juga dia di dalam perbudakan, mereka sudah melupakan Allah. Siapakah Allah itu? Mereka nggak tahu, Musa pun nggak tahu, bingung gitu ya. Nggak tahu siapakah engkau, siapa namamu dan sebagainya. Tapi Allah tidak pernah lupa. Allah tetap setia pada perjanjiannya. Nah inilah Allah, dia menyatakan demikian. Dan yang ketiga adalah pada waktu Keluaran 14 ayat 4 ini, sebelum tulah terakhir, Tuhan ngomong karena Firaun terus berkeras hati, maka aku juga akan mengeraskan hatinya sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian ya. Jadi Allah bisa mempengaruhi hati manusia. Pada waktu seseorang dia memang ingin mengeraskan hati untuk melawan Tuhan, maka Tuhan membiarkan. Ya. Pada waktu Yudas berkeras hati untuk mengkhianati, menjual Yesus, Yesus juga ngomong ya, apa yang kamu mau kerjakan, kerjakanlah. Tentu bukan karena Tuhan mendorong dia untuk berbuat jahat. Tetapi memang itu adalah orang yang keras hati. Dari awal juga mengatakan Firaun adalah orang yang keras hati. Dan Tuhan itu bisa mempengaruhi atau mempengaruhi kehendak. Artinya seperti hari ini, kita mau melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, kita percaya juga itu karena pertolongan Tuhan dalam diri kita. Tuhan bisa mempengaruhi ya, kehendak manusia, berkuasa atas apa yang manusia ambil tindakan itu. Demikian juga Allah menyatakan kemuliaannya melalui tindakannya. Dalam hal ini pun Allah dinyatakan mulia walaupun ia menghukum orang Mesir, walaupun orang Mesir kemudian mereka mati semua di Laut Merah itu. Tetap menyatakan kemuliaan Allah.
Karena apa yang dia katakan itulah yang terjadi. Dia dengan cara yang ajaib menyelamatkan orang Israel yang sedang putus asa karena di depan ada laut, di belakang adalah orang pasukan berkuda yang mengejar mereka. Dan Tuhan melakukan keselamatan yang besar, menyatakan kemuliaannya. Inilah Allah nyatakan dirinya kepada Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya melihat bahwa Yesus Kristus juga menyatakan Allah di dalam perjanjian baru. Dan ini ada sebuah perbedaan. Sambil mendengar tadi adik Nela ya tadi katakan tentang seri misinya. Kenapa Tuhan sekarang sudah nggak bisa lakukan seperti yang Musa lakukan di Mesir gitu ya. Jadi nggak perlu bimbingan belajar jual bakso goreng gitu kan gitu ya, nggak usah. Lakukan sepenuh mutulah di situ, nanti orang percaya, nggak ada. PB nggak ada lagi cara gitu. Kita lihat Rasul Paulus memberitakan Injil juga nggak banyak gitu. Paling ada yang memang sakit disembuhkan. Tapi bukan itu yang menjadi orang banyak orang menjadi percaya atau gimana ya. Tetap dia lakukan dengan segala usaha, upayanya. Bahkan di penjara dan sebagainya. Itulah yang dia lakukan. Di dalam perjanjian baru, di dalam dunia kita hari ini. Harus jual bakso goreng, harus laku melalui bimbingan dan sebagainya. Harus kontekstualisasi. Dan itulah kita lihat bahwa di dalam perjanjian baru, bagaimana Yesus menyatakan Allah. Ada 3 kali Allah sendiri memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi. Yang pertama adalah Matius pasal 3, ya singkat aja ya, ini tentang peristiwa Yesus dibaptis. Ada suara kesaksian. Kemudian Matius 17 tentang Yesus naik ke atas gunung, dimuliakan. Dan Allah sekali lagi memberikan kesaksian tentang Yesus yang menyatakan dirinya. Dan kemudian pada waktu Yohanes pasal 12, Yesus mau disalib. Ya, itu hari-hari terakhir, mau menuju salib itu. Ada suara juga menyatakan bahwa inilah yang berkenan kepada Allah, bahwa Allah akan memuliakan dia. Jadi Yesus menyatakan Allah, itu sebenarnya banyak. Banyak peristiwa yang Yesus lakukan itu menyatakan Allah. Secara khusus kita lihat adalah puncaknya adalah justru di salib. Cawang pahit kehendak Bapa. Ketaatan ya, mengetahui isi hati Allah dan melakukan isi Allah. Ini adalah cara yang terbaik menyatakan Allah. Sebagai ujung apa? Salib atau cawang pahit Bapa waktu dia berdoa di Getsemani itu, kalau boleh cawang pahit ini berlalu. Ternyata tidak, dia harus minum. Yaitu menyatakan apa? Kebenaran dan keadilan Allah yang dinyatakan. Melalui Kristus, melalui salib ini, Allah menyatakan diri kebenaran dan keadilan Allah. Ini adalah satu hal yang mewakili sifat Allah yang keseluruhan. Hakikat atau hakikinya Allah, ini yang dinyatakan Kristus. Dosa dan penghukuman yaitu melalui kematian Kristus. Tapi juga kasih dan pengampunan melalui salib Kristus. Ya, kalau kebenaran dan keadilan Allah itu adalah sebuah memang tema yang besar. Bahasa teologis. Ya, tapi kalau saya sederhanakan itu dosa dan pengampunan yang hari-hari kita kalau manusia dari suku lain, dari agama lain, kita mungkin sulit nggak tahu apa itu kebenaran, apa itu keadilan Allah. Kita sulit memahami karena kita mikir kebenaran itu yang banyak itu benar. Ya, hari ini kalau ada pemilu gitu ya, suara yang banyak itu yang benar. Kalau keadilan itu kita mikirnya sama rata, sama-sama itu adil, padahal tidak. Ya, kita hari ini nggak ngomong tema itu. Kebenaran keadilan Allah, tapi yang jelas nampak di sini. Yang tidak berdosa, dijadikan berdosa oleh Tuhan untuk memberikan pengampunan. Ya. Tapi juga menanggung penghukuman. Menunjukkan untuk kasih karunia Allah, pengampunan Allah kepada manusia. Kristus di atas salib memperkenalkan Allah yang demikian. Menjalankannya. Sebetulnya setelah bayangan kalau bandingkan Keluaran 7 juga ada sedikit tentang dosa daripada orang Mesir, mendatangkan penghukuman kepada mereka. Kemudian kita lihat juga kasih Allah menyelamatkan orang Israel dari hukuman. Pada mereka nggak lebih baik sebetulnya sih, ya kita tahu. Ya. Sebelum masih banyak sekali yang Tuhan Yesus lakukan untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Ya. Karena waktu saya tidak interaksi, sebenarnya saya kepingin kita berinteraksi, ada banyak dari ajarannya, dari perbuatannya yang menyatakan Allah. Kita
pada akhirnya juga pada diri kita. Perjanjian lama Allah menyatakan dirinya melalui kuasanya, mujizatnya. Di dalam perjanjian baru Yesus menyatakan Allah melalui salib, melalui pengorbanannya, melalui pelayanannya, melalui pengajarannya dan sebagainya. Yesus banyak peristiwa yang dia lakukan menyatakan Allah kepada Israel, kepada orang Yahudi pada waktu itu. Dan Yesus pun berkata kepada kita bahwa kita pun bisa menyatakan Tuhan kita. Kita pun bisa memperkenalkan Allah kepada orang lain. Yaitu apa? Dengan kasih. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34, 35 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itulah mencerminkan ajaran Kristen. Mencerminkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Intisari adalah dalam kasih terhadap sesama. Terhadap khususnya kepada kita saudara seiman di dalam Tuhan. Orang dunia akan tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Karena apa? Kita punya kasih, persaudaraan. Hari ini kita memang nggak bisa melakukan mujizat. Hari ini kita tidak bisa memberikan tula kepada mereka yang melawan kita. Hari ini kita tidak bisa memberhentikan perang, karena hari ini kita juga nggak bisa sembuhkan orang sakit langsung dari doa kita, enggak. Kita hanya orang biasa mungkin, tapi Tuhan bilang apa? Dari kasih kamu satu sama lain, orang akan tahu kamu adalah muridku, kamu adalah milikku, kamu adalah orang Kristen. Dan terakhir adalah ketaatan kita pada firman Tuhan. Keluaran 7 ayat 2, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Itu tadi perintah Tuhan, satu-satunya Tuhan perintah kepada Musa. Kamu mengatakan apa yang kukatakan, kamu lakukan itu. Sebagai orang Kristen, ketaatan kita pada firman Tuhan itu adalah identitas kita. Sebagai orang Kristen. Ya, kita takut melakukan firman Tuhan, ya seperti adik Lela tadi ya. Saya sangat bersyukur gitu ya. Membuat saya mengingat masa muda saya dulu mendengar firman Tuhan, bergumul juga untuk mentaati. Ciri kita sebagai orang Kristen adalah kita mentaati firman Tuhan. Orang tahu kita Kristen. Dan kita saling mengasihi saudara, orang tahu kita Kristen. Kita bukan orang yang bisa melakukan mujizat. Kita bukan orang yang bisa punya kemampuan atau apa. Tapi Tuhan mengatakan dua hal ini. Kamu lakukan apa yang kuajarkan dan kamu saling mengasihi satu sama lain. Maka dunia akan tahu kamu adalah murid-muridku dan orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Melalui salib, Kristus berkorban bagi kami yang berdosa ini. Dan kami boleh diterima oleh Engkau ya Tuhan. Kami menerima pengampunan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Dan dosa kami boleh ditanggung oleh Kristus. Tidak ada mujizat. Karena Kristus memang mati bagi kami. Demikian juga kami hari ini ya Tuhan. Yang karena anugerah-Mu kami boleh percaya ini. Engkau juga mempercayakan satu mandat buat kami. Supaya dunia juga tahu bahwa kami adalah milik-Mu. Kami menyatakan Engkau. Yaitu melalui ketaatan kami akan firman-Mu. Dan juga melalui kami satu sama lain hidup di dalam kasih. Mencerminkan bagaimana Engkau Allah mengasihi kami. Kami telah menerima anugerah-Mu. Dan kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima satu sama lainnya. Dan kami mau taat pada ajaran firman Tuhan, pada suara Tuhan, mengutus kami melayani apa atau kemanapun kami pergi. Kami siap ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.